Baik, kembali lagi dalam salah satu kanal IPRC, salah satu kanal diskusi IPRC dalam bentuk YouTube atau juga podcast bernama Politika Literasi. Dalam kanal ini kita akan berdiskusi terkait dengan beberapa hal dengan fenomena sosial, politik, ekonomi, juga humaniora. Dan kali ini saya sudah ditemani sama Pak Firman, Pak, selaku Direktur Eksekutif IPRC. Terima kasih Pak berkenan untuk hadir di konten policy kali ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan isu yang juga cukup menarik, Pak. Di beberapa waktu lalu kita tahu sebetulnya bukan isu baru terkait dengan ketidakkomunisan kepala daerah dan wakilnya, Pak. Sebelumnya juga kan minggu lalu itu ramai oleh pemerintah terkait dengan mundurnya Luki Hakim sebagai wakil Bupati Indramayu, ya Pak. Namun jauh dari itu juga beberapa fenomena terkait dengan ketidakharmonisan ini juga terjadi di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Bojonegoro, di Kota Tegal, dan juga di Aceh, Pak. Dan ketidakharmonisan ini, dan juga fenomena menarik di demokrasi tingkatan lokal gitu, Pak. Nah, untuk itu Bapak sendiri gimana melihat fenomena ketidakharmonisan kepala daerah dan wakilnya ini, Pak? Ya, ini memang isu lama ya sebetulnya. Seperti tadi Kang Teddy sebutkan, juga terjadi di banyak daerah. Saya pikir ada beberapa hal ya, yang membuat ini terjadi. Pertama memang soal desain institusional ya. Kalau kita bicara kenapa kemudian relasi kepala daerah dan wakil kepala daerah itu seakan menjadi tidak harmonis dalam beberapa kasus. Yang saya maksud desain institusional, kalau kita lihat aturannya terkait posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, misalnya di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu dikatakan bahwa pimpinan daerah itu ya adalah kepala daerah, apakah itu gubernur, apakah itu wali kota, apakah itu bupati. Nah, sehingga posisi wakil kepala daerah itu di sana disebutkan di dalam Undang-Undang 23 tahun 2018 itu adalah fungsinya membantu kepala daerah menjalankan pemerintahan, termasuk bisa melakukan koordinasi begitu ya, melakukan supervisi, dan juga termasuk memberikan pertimbangan dan saran kepada kepala daerah. Tapi esensinya kewenangan itu ada di kepala daerah. Nah, sehingga seharusnya memang sejak awal disadari bahwa tidak ada matahari kembar di daerah itu. Jadi kewenangan sepenuhnya ada pada kepala daerah. Apa yang dijalankan oleh wakil, ya itu memang sebetulnya diserahkan kepada kepala daerah porsi apa yang akan diberikan. Nah, akan tetapi itu satu begitu ya. Kedua, kita kemudian menarik mundur dalam proses pencalonan. Sebetulnya juga dalam berbagai kasus juga ada problematik ya. Karena ini biasanya dalam berbagai pilkada pencalonan itu kan ditentukan oleh partai pengusung. Tuh. Dan biasanya karena partai pengusungnya tidak satu, maka ini kan semacam kompromi. Siapa yang menjadi kepala daerah, calon kepala daerah, siapa yang menjadi calon wakil kepala daerah. Nah, kepala daerah itu dalam tingkatan tertentu tidak punya otoritas untuk kemudian memilih siapa yang akan menjadi calon wakil. Padahal menurut saya ini juga penting karena dalam relasi mengelola daerah itu kan penting ada chemistry ya, ada political chemistry. Nah, kadang-kadang ini kalau istilahnya seringkali dikatakan kawin paksa gitu ya. Jadi ini belum ada pendekatan yang cukup mendalam, tapi ya sudah dikawinkan saja secara paksa karena tadi misalnya satu kepentingan koalisi plus juga misalnya soal-soal yang terkait elektabilitas.
Nah, sehingga sejak awal memang ini komunikasinya belum dibangun secara baik, chemistry-nya tidak terbangun antara kepala daerah dan wakil kepala daerah ketika nanti sudah terpilih. Nah, dalam proses pemilihan kadangkala wakil kepala daerah itu juga ketika sudah terpilih ya, dia merasa punya jasa lah begitu ya, dalam memenangkan, entah karena popularitasnya, entah karena juga memberikan support logistik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, akan tetapi ternyata ketika sudah terpilih, nah tadi kan seperti saya katakan kewenangan ada di kepala daerah. Nah, sehingga kemudian yang muncul ada konflik ya, karena tidak sesuai dengan ekspektasi lah, kira-kira begitu. Jadi ya itu kurang lebih ya hal-hal yang kemudian menyebabkan kenapa kemudian kita melihat ada beberapa kasus ya bahwa terjadi konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan yang ekstrim misalnya memang mengundurkan diri wakil kepala daerahnya. Baru kali ini ya, Pak? Sebetulnya sudah ada di Jawa Barat, itu ada kasusnya Kang Diki Chandra ya. Nah, jadi ya ini menarik, sama-sama artis ya di Jawa Barat, sama-sama mundur. Seingat saya di beberapa daerah juga ada itu, di Papua, lalu di Sulawesi ada. Wakil-wakil yang mengundurkan diri sebelum masa jabatan habis ya. Karena kan dari beberapa narasi-narasi di media itu kan seolah wakil yang tidak diberikan yang merasa saya terpinggirkan atau padahal kan itu juga menjadi salah satu konsekuensi yang harus diketahui sebetulnya ya, Pak. Betul ya, sepakat saya. Jadi sejak awal semestinya memang ada pemahaman calon wakil itu, bahwa kemudian nanti ya memang porsinya itu tergantung pada kepala daerah. Jadi walaupun ini analoginya agak beda ya, misalnya di Amerika Serikat itu wakil presiden ya, posisi wakil presiden itu, kalau seorang wakil presiden sudah terpilih itu, maka ada istilah dia akan masuk pada periode 5 tahun penuh kesunyian, karena yang dijalankan hanya tugas-tugas simbolik dan kewenangan itu sepenuhnya ada pada. Nah, pada tingkatan tertentu itu juga terjadi sebetulnya begitu ya, kalau kita lihat di daerah, karena kewenangan kan full ada pada kepala daerah. Nah, memang pada akhirnya kan bagaimana kalaupun desain institusionalnya seperti itu, tapi bagaimana menjaga agar relasinya tetap harmonis. Nah, ini kan yang penting juga menurut saya. Ada beberapa opsi sebetulnya kalau kita lihat ya, pengalaman di berbagai daerah. Pertama, memang walaupun wakil itu sebetulnya tidak punya kewenangan, tapi di awal itu ada semacam kesepakatan bahwa kemudian wakil kepala daerah itu akan menjalankan fungsi A, B, C, D, E misalnya begitu ya, sementara kepalanya menjalankan yang lain. Jadi sejak awal sudah ada kesepakatan mengenai porsi yang diberikan kepada wakil. Nah, tetapi ini biasanya kesepakatannya terjadi kalau memang calon wakil itu juga punya bargaining position yang cukup tinggi. Apakah misalnya partai pengusungnya cukup besar gitu ya, atau support logistiknya besar. Nah, itu biasanya ada background itu. Lalu kedua, ada juga pola wakilnya memang sudah sadar sejak awal, jadi nggak neko-neko gitu ya, maksudnya sudah paham bahwa ya dia itu sebagai wakil, jadi tidak berharap banyak ketika menjadi wakil, ya low profile saja gitu ya, tidak menuntut apa-apa. Jadi kalau mau contoh kasus konkret itu seperti misalnya almarhum Mang Odet ketika menjadi wakilnya Kang Emil, atau sekarang Kang UU ketika menjadi wakilnya Kang Emil. Karena Kang Emil kan terus terang Pak Ridwan Kamil itu sangat high profile ya. Nah, wakilnya kemudian menyadari bahwa ya tidak menuntut banyak gitu ya, cukup aja dengan porsi yang diberikan. Nah, jadi opsinya bisa seperti itu. Nah, kalau opsi itu tidak terjadi, yang terjadi memang potensi konflik tadi, kepala daerahnya tidak memberikan ruang, tapi wakilnya merasa perlu ada ruang. Nah, ini yang
apa menyebabkan muncul konflik. Ini juga bahkan beberapa tahun lalu juga sempat ada wacana soal ya sudah ketika wakil ini merasa tidak memiliki ruang atau sebagainya gitu kurang memiliki ruang, sudah aja pemilihan kepala daerah itu yang dipilih hanya kepala daerahnya saja gitu. Nah itu gimana Pak? Ya itu kan sempat berlaku ya. Dulu itu sempat ada undang-undang pemerintah daerah mengatur seperti itu. Yang dipilih hanya kepala daerah, lalu kemudian wakil itu dipilih oleh kepala daerahnya. Nah itu sempat terjadi itu di Sumedang misalnya ya. Tapi karena wakilnya itu meninggal, kalau saya meninggal kan, lalu kemudian bupatinya memilih sekda kalau nggak salah waktu itu ya, sekdanya kemudian pilih. Tapi kemudian kan undang-undangnya dirubah, undang-undangnya diamandemen, dikembalikan bahwa kembali dipilih sebagai pasangan. Karena memang, nah ini kan soal opsi-opsi ya, tadi ya. Satu sisi tadi ada positif ketika bicara chemistry tadi, bahwa kemudian kepala daerahnya memilih wakil, diberikan keleluasaan. Tapi memang ada problem dari sisi legitimasi politik. Ketika kemudian wakilnya itu tidak dipilih langsung oleh rakyat, oleh warga. Apalagi ada potensi kalau kepala daerahnya misalnya berhalangan tetap, entah meninggal, entah kemudian terkena kasus pidana dan seterusnya, kan wakil yang akan menggantikan. Betul. Nah jadi problematik, wakilnya tidak dipilih. Jadi kalau menurut saya memang sejauh ini menurut saya opsi memilih pasangan itu masih yang terbaik. Tetapi tadi satu desain institusionalnya harus kita pikirkan, apakah misal wakil itu diberi kewenangan tertentu, misal ya Ada pembagian porsinya, pembagian porsi gitu. Atau kedua yang sudah dari awal tadi pemahaman, memang wakil itu hanya menjalankan fungsi membantu saja gitu ya. Jadi sepenuhnya itu menjadi kewenangan kepala daerah, tetapi nah ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab partai politik misalnya sebagai pengusung ya. Dari awal memang sudah memposisikan calon kepala daerah dan calon wakil itu memang bagaimana caranya sejak awal sudah dibangun chemistry-nya gitu ya. Komunikasinya sudah dibangun. Termasuk menurut saya partai politik itu punya tanggung jawab untuk juga mengawal pasangan ini supaya mesra gitu ya, harmonis sampai akhir. bukan hanya mencalonkan. Bukan hanya di awal saja, tapi mengawal sampai akhir. Kenapa saya katakan begitu? Karena ini penting juga untuk kita pahami. Ini kan kontrak politik dengan rakyat sebetulnya. Kalau kita bicara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu ya, kepala daerah dan wakil kepala daerah itu yang terpilih itu menjalankan mandat dari warga selama 5 tahun. Jadi seharusnya juga ada pertanggungjawaban, mereka harus menyelesaikan mandat itu sampai selesai. Nah kalau kemudian di tengah jalan mundur, sebenarnya ada problem dari sisi kemudian amanah yang sudah diberikan oleh publik, apapun alasannya ya. Jadi sebetulnya mereka ini harusnya ya memang harmonis sampai akhir. Nah bagaimana kemudian harmonis, nah itu yang kemudian memang perlu kita diskusikan lebih lanjut ya. Apakah desain institusionalnya diperbaiki, apakah kemudian proses tadi sejak awal seleksi dan seterusnya diperbaiki, bagaimana menjaga hubungan itu juga dikaitkan dengan pihak-pihak lain dan seterusnya. Ya betul, kadang ya beberapa pemberitaan juga beberapa media gitu Pak, beberapa media juga kadang malah menjadi memperuncing juga ini persoalan-persoalan ketidakharmonisan ini ketika wakil yang melakukan A atau kepala daerahnya melakukan B gitu, itu menjadi memperkeruh juga ketika ketidakharmonisan itu terjadi itu Pak. Nah ini juga menarik juga Pak, ketika sebetulnya proses matching kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang terjadi di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Ya satu kan karena ada ketentuan threshold ya sebetulnya kalau kita lihat bahwa
harus memenuhi 20%, jadi 20% kursi atau 25% suara. Ya artinya ya partai atau koalisi partai. Ya. Nah problemnya itu tadi gitu ya, ketika kemudian dalam pemasangan seringkali ini soalnya hanya soal kemudian konsensus di antara partai. Ya boleh berkoalisi, tapi calon kepala daerahnya dari partai A, lalu calon wakilnya dari partai B. Maka kemudian mereka berkoalisi untuk memenuhi misalnya threshold itu. Gitu ya. Nah padahal tadi kan tidak cukup hanya soal itu saja. Nah itu satu saya pikir yang menjadi problem sebetulnya, gitu ya, bahwa dalam rangka memenuhi threshold itu, maka kemudian walaupun ini belum tentu punya chemistry pasangan itu, tapi ya kemudian dia dikawinkan, dipasangkan. Kedua juga seringkali ini kan pemasangan itu kepentingannya kepentingan jangka pendek, hanya sekedar memenangkan pemilihan. Maka ukurannya misalnya soal elektabilitas, soal popularitas, soal akseptabilitas dan elektabilitas itu ya. Jadi bagaimana kedua pasangan ini bisa saling menguatkan dalam konteks elektabilitas. Dan lagi-lagi saling menguatkan itu ya belum tentu, tapi dia serasi juga dalam nanti kalau kemudian terpilih. Sehingga kalau saya ingin mengatakan memang harus juga mulai diubah gitu ya paradigma dalam konteks pemasangan ini. Jadi bukan hanya bicara bagaimana memenangkan pemilihan, tetapi juga bagaimana memerintah kalau sudah memenangkan pemilihan. Nah itu yang harus kemudian dipikirkan. Jadi dalam proses mulai dari awal pemasangan begitu ya, dan seterusnya dalam proses kampanye itu, tapi juga berpikir ini kalau menang nanti mengelola pemerintahan itu seperti apa? Jadi apakah kemudian berbagi, apakah kemudian ya sudah wakil menerima saja gitu ya, atau formulasi yang lain. Tapi itu yang menurut saya justru harus dibicarakan sejak awal. Ya kan nanti begitu sudah toh terpilih, maka tadi sudah ada konsensus. Sudah ada kesepakatan. Yang kesepakatan itulah yang dijalankan selama 5 tahun pemerintah. Ya itu menjadi salah satu akar juga ya terkait dengan bagaimana ketidakharmonisan ini terjadi gitu di antara kepala daerah dan juga wakilnya gitu Pak. Terus juga yang menarik adalah ketika kepala daerah dan wakil kepala daerah ini menjabat selama 5 tahun, jarang juga terjadi ya Pak. Maksudnya di pemilu selanjutnya kepala daerah dan wakil kepala daerah sama mencalonkan untuk periode kedua gitu Pak. Itu jarang juga terjadi ya. Ya itu karena tadi satu ya karena ada konflik biasanya gitu ya. Di tengah jalan itu terjadi konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga ya sulit untuk kemudian mempersatukan lagi. Kedua ya ya ini juga sesuatu yang memang tapi ada sisi lumrahnya juga gitu ya, bahwa mungkin wakil kepala daerah dalam proses 5 tahun itu kemudian pada akhirnya merasa ya pantas lah gitu ya itu kemudian menjadi kepala daerah, karena tadi mungkin dalam posisi wakil kepala daerah porsinya kok kecil. Nah, sementara dia tahu juga sebetulnya kalau jadi kepala daerah dia bisa mendapat kewenangan yang jauh lebih besar, sehingga kemudian memilih untuk berpisah. Ketiga, tapi menurut saya juga ya ini kembali tadi dalam konteks pola pencalonan ya. Dalam konteks pola pencalonan karena soalnya soal threshold gitu ya, dan itu ditentukan oleh partai politik. Nah, pada akhirnya memang kan partai politik yang menjadi penentu siapa pasangan yang akan dicalonkan dengan memenuhi satu threshold, lalu kemudian kriteria yang sesuai dengan partai politik. Nah kita tahu koalisi di Indonesia, kalau konteksnya koalisi termasuk di level lokal itu kan juga koalisi yang kemudian relatif pragmatis ya, bukan koalisi yang ideologis, bukan koalisi jangka panjang. Jadi setiap saat dia bisa berubah. Bahkan jangan tunggu 5 tahun ya, sebetulnya dalam perjalanan itu kadang-kadang
koalisinya sendiri sudah bisa berubah. Makanya berubah. Ya, jadi ya menurut saya itu yang membuat kenapa memang kita agak sulit ya menemukan ternyata pada periode kedua itu ini tidak berlanjut gitu ya, antara kepala daerah dan wakil kepala daerah itu tidak berlanjut di periode kedua untuk kemudian kembali bersama-sama bertarung sebagai pasangan untuk melanjutkan pada periode kedua. Oke, siap. Ya. Baik, Pak. Jadi ada beberapa hal yang patut digarisbawahi terkait dengan ketidakharmonisan ini. Pertama, soal desain institusionalisasinya, Pak. Yang kedua juga soal konsensus di antara partai-partai pengusung. Itu juga tidak berlaku hanya dalam untuk proses pemenangan pemilu, tapi harus juga mengawal bagaimana jalannya pemerintahan oleh partai-partai tersebut, karena mau bagaimanapun juga kepala daerahnya dihasilkan oleh partai-partai tersebut ya Pak ya. Gitu. Baik, mungkin itu saja Pak Firman, terima kasih banyak atas waktunya untuk berdiskusi. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi di lain kesempatan. Terima kasih kawan-kawan policy yang sudah setia untuk terus menonton dan juga mendengarkan terkait dengan diskusi-diskusi dalam policy. Sekian untuk sesi kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.